Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Kepala SD Negeri 3 Suci, Bapak Sularti SPD, Bapak Ibu rekan-rekan guru di SD Negeri 3 Suci yang kami hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka pengimbasan modul 1.1 dan modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu akan saya bacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh kepala sekolah, kemudian yang keempat adalah video pelajar Pancasila, yang kelima penyampaian materi inti yaitu sosialisasi penerapan budaya positif pada siswa SD Negeri 3 Suci, kemudian yang keenam penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon Bapak Ibu guru untuk berdiri. Terima kasih Bapak Ibu, dimohon duduk kembali. Baik Bapak Ibu, dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada beliau Bapak Sularti SPD. Waktu kami persilakan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pada hari ini kita dapat bertemu melaksanakan tugas pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Ibu bapak yang terhormat, tentunya pada hari ini Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021 kita melaksanakan tugas, yaitu pelaksanaan secara rutin, yaitu pelaksanaan pengimbasan modul 1.1
dan 1.4 tentang sosialisasi penerapan budaya positif pada siswa di SD Negeri 3 Suci, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, yang nanti pelaksanaannya akan langsung dilaksanakan ataupun kegiatan ini dilaksanakan oleh beliau Ibu Winarni SPD SD. Beliau sebagai CGP ataupun calon guru penggerak angkatan 4 tahun 2021 untuk Kabupaten Wonogiri. Ibu Bapak yang terhormat, dalam pelaksanaan kegiatan luring pada hari ini, marilah kita laksanakan sesuai dengan acara yang telah disampaikan di depan. Semoga dengan pelaksanaan pengimbasan ataupun sosialisasi penerapan budaya positif pada siswa di SD Negeri 3 Suci, Kecamatan Pracimantoro ini berjalan dengan baik. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita ikuti dari awal sampai akhir. Dengan adanya sosialisasi tentang penerapan budaya positif pada siswa ini, semoga SDN 3 Suci bisa, utamanya siswa, dapat menerapkan kegiatan ini di dalam kehidupan di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Untuk itu tidak pantas kalau saya berbicara terlalu panjang. Untuk itu mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah, memberikan ridho kepada kita semua, dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Winarni SPD SD. Terima kasih untuk sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian dilanjutkan acara yang keempat, yaitu sebelum masuk ke materi, ya, Bapak Ibu, izin saya memutarkan video pelajar Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila itu seperti apa, nih, Bapak Ibu. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Di, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong.
Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya. Bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Demikian Bapak Ibu video tentang profil pelajar Pancasila. Semoga semakin menambah wawasan Bapak Ibu guru dalam profil pelajar Pancasila itu akan diaplikasikan kepada anak didik kita. Kemudian memasuki acara yang selanjutnya, yaitu masuk ke acara inti Bapak Ibu, yaitu penyampaian materi tentang sosialisasi penerapan budaya positif pada siswa di SD Negeri 3 Suci. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya Winardi, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Wonogiri. Saya dari SD Negeri 3 Suci, Kecamatan Pracimantoro. Yang hari ini saya akan berbagi pengalaman, akan berbagi ilmu kepada Bapak Ibu guru tentang modul di pendidikan guru penggerak. Dan di sini saya hanya akan tekankan di modul 1.1 dan modul 1.4. Ya. Untuk materi kita hari ini, Bapak Ibu, ini ada 8 poin, banyak sekali ya Bapak Ibu, ditekankan di modul 1.1 dan 1.4. Di sini di modul 1.1 itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian di 1.4 itu paradigma perubahan, kemudian disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Di sini akan saya bahas satu-satu Bapak Ibu di modul 1.1 tadi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, pendidikan dan pengajaran ini merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan bukan saja membekali siswa dengan pengetahuan yang kelak bermanfaat untuk hidupnya, namun juga proses untuk membangun peradaban suatu bangsa. Kemudian tujuan dari pendidikan ini adalah menuntun Bapak Ibu, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntun Bapak Ibu.
Kemudian guru di sini diibaratkan petani atau tukang kebun. Kemudian sekolah itu diibaratkan ladang. Dan bibitnya ini adalah peserta didik kita, Bapak Ibu. Nah, di sini guru ibarat seorang tukang kebun. Dia tidak akan dapat menumbuhkan jagung menjadi padi. Dengan kata lain, seorang guru itu hanya dapat menuntun potensi yang sudah ada dalam diri anak, bukan menuntut, Bapak Ibu. Kadang kita sebagai seorang guru menuntut, ya, anak harus berprestasi, ya tidak, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini bukan menuntut anak untuk memiliki potensi yang tidak menjadi kodratnya. Guru juga wajib memastikan bibitnya. Bibitnya tadi siapa, Bapak Ibu? Murid, ya. Nah, dapat tumbuh dalam kondisi walau tanahnya itu buruk. Dengan memfasilitasi sebaik mungkin supaya seluruh anak dengan potensi dan kualitas berbeda itu dapat tumbuh secara maksimal. Jadi kita sebagai guru menuntun anak tersebut sesuai kodratnya masing-masing, ya, dengan semua keunikan, karena anak itu unik, Bapak Ibu, memiliki potensi dan bakat masing-masing, ya. Saya lanjutkan. Dalam proses menuntun anak wajib dimerdekakan. Jadi ada merdeka belajar. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak untuk berinovasi. Merdeka itu bukan anak itu bebas dengan kemauan anak, ya, tetapi kita yang pegang kendali, Bapak Ibu. Guru itu sebagai pemegang kendali. Fungsi guru adalah sebagai pamong yang juga memfilter dan menyelesaikan pembelajaran dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, sekarang karena kita sudah masuk revolusi industri 4.0, ya, Bapak Ibu. Nah, semuanya serba digital, Bapak Ibu. Nah, dengan adanya pandemi COVID itu juga memberikan dampak positif dan negatif. Kita bisa yang namanya tidak bisa mengoperasikan Bapak Ibu platform untuk pembelajaran, misalnya ada Google Classroom, kemudian Google Meet, Zoom, Team, ya Bapak Ibu, kita dipaksa dan kita harus mengikuti sesuai dengan kodrat zaman. Ya, jadi kita bisa menggunakan semuanya. Oke, betul Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu di sini juga tentang budi pekerti, Bapak Ibu. Budi itu apa? Budi ini adalah perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Sementara ruang terbaik untuk menumbuhkan budi pekerti ini adalah keluarga. Jadi keluarga itu adalah pembentukan karakter yang pertama, Bapak Ibu. Jadi yang namanya karakter itu watak, nih Bapak Ibu. Kemudian dalam menjalankan perannya, guru ini memiliki peran sebagai teladan, sebagai pemberi semangat dan sebagai motivator, atau kita kenal dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handa yani. Di depan kita memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang kita memberikan motivasi. Kemudian seperti sudah dijelaskan di awal tadi, sudah saya putarkan video profil pelajar Pancasila. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kekuatan kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Dua tujuan yang selaras ini melahirkan suatu pedoman yang diharapkan kita tuju bersama, yaitu melahirkan generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini tadi ada 6, ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian mandiri, karena kita harus mandiri, kemudian bernalar kritis, harus kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini tadi Bapak Ibu sudah paham, ya? Saya lanjutkan.
Kemudian di inti hari ini ya Bapak Ibu, di modul 1.4 di sini ada 7 poin. Yang pertama adalah paradigma perubahan. Di sini akan saya jelaskan secara singkat saja Bapak Ibu. Nah, paradigma perubahan di sini menurut pandangan saya, ya Bapak Ibu, sebelum saya mengenal modul 1.4 Bapak Ibu. Nah, paradigma perubahan itu ada stimulus respon, ya Bapak Ibu. Ada anak itu kita berikan stimulus, kemudian anak baru merespon, ya Bapak. Kemudian untuk paradigma perubahan yang setelah saya itu mempelajari modul 1.4 Bapak Ibu, nah ini pendekatan kepada teori kontrol Bapak Ibu. Kemudian kalau dulu saya menggunakan model berpikir, kalau saya menyelesaikan masalah di kelas itu saya menggunakan model berpikir menang kalah. Tetapi kalau sekarang saya sudah lebih memahami tentang model berpikir menang-menang, jadi menggunakan win-win solution seperti itu Bapak Ibu, ya. Kemudian ya selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau penghargaan. Kalau kita berbicara tentang disiplin, pasti yang ada dalam pikiran kita tentang apa Bapak Ibu? Hukuman, ya tidak? Sanksi, Bu. Ya, ada hukuman, ada sanksi, konsekuensi. Nah, yang sekarang kita menggunakan restitusi nanti, ya? Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Jadi ada motivasi dalam diri anak-anak, bukan dorongan dari orang lain, seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Oke. Kemudian untuk membangun budaya yang positif, budaya positif itu adalah pembiasaan yang baik, ya Bapak Ibu. Sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Budaya positif yang ada di SD Negeri 3 Suci itu sebenarnya sudah banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi karena adanya pandemi COVID selama 2 tahun, untuk pembiasaan ini agak terlupakan, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Kita akan melakukan sesuatu itu anak-anak bisa berdasarkan yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, oh kalau saya melakukan sesuatu, kalau saya tidak melakukan ini nanti saya akan dihukum. Itu motivasi yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, oh saya harus jadi juara 1 karena kalau dapat juara saya nanti akan mendapatkan hadiah. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi 3 motivasi perilaku manusia ini yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Kita mengerjakan sesuatu karena takut hukuman. Yang kedua, nomor 3 nih Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada dorongan dari dalam diri, ada motivasi internal tadi Bapak Ibu. Nah, di sini akan saya jelaskan satu-satu maksudnya, ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul
dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tingkatan tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan untuk mendapatkan ini Bapak Ibu, hadiah, kemudian pengakuan, kemudian imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya ini bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dari ketiga motivasi itu yang paling baik adalah yang ketiga. Jadi tidak mengharapkan imbalan, tidak takut hukuman. Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Nah, perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Kemudian untuk terbentuknya budaya positif ini, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Kalau kemarin itu ada ini Bapak Ibu, ada kesepakatan kelas, kemudian ada tata tertib. Tetapi kalau keyakinan kelas itu kan tumbuh dari dalam diri. Tetapi kalau peraturan itu kan masih bisa dilanggar Bapak Ibu. Anak-anak masih bisa melanggar, jadi harus ada keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Di kelas itu sebenarnya ada peraturan. Aturan itu juga penting Bapak Ibu, karena kalau tidak ada aturan, anak akan berbuat seenaknya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan keyakinan Bapak Ibu? Seperti kita contohkan saja, misalnya penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor. Begitu kita akan menggunakan sepeda motor, otomatis kita sudah langsung mengambil helm. Buatan Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk keselamatan, keamanan. Kemudian contoh yang kedua, saat pandemi COVID ini, penggunaan masker. Penggunaan masker ini dan mencuci tangan. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk kesehatan juga keselamatannya. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Jadi begitu, tanpa disuruh orang lain, jadi sudah menjadi kebiasaan kita gitu. Oh, kalau saya pakai helm, untuk keselamatan kita menggunakan masker. Oh, ini juga demi kesehatan dan keselamatan. Seperti itu yang dimaksud dengan keyakinan. Selanjutnya, bagian perbedaan di sini tadi ada hukuman. Ini Bapak Ibu, ada hukuman, ada sanksi dan konsekuensi, ada restitusi. Bila kita melihat bagian di samping ini Bapak Ibu, ini disiplin merupakan identitas berhasil atau sukses. Ini disiplin di sini adalah identitas yang sukses Bapak Ibu. Dan hukuman ini merupakan identitas yang gagal. Dari dua bagian ini ada dua disiplin, yaitu ada sanksi dan konsekuensi dan restitusi. Contohnya saja saya tidak akan semua saya bacakan, hanya beberapa saja Bapak Ibu. Misalnya di sini yang ini Bapak Ibu. Sesuatu di sini ada hukuman. Hukuman itu kalau kita terapkan, kemudian ini adalah identitas gagal hukuman itu. Misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini kalau hukuman akibat kita berikan hukuman. Itu
sesuatu yang menyakitkan akan terjadi pada anak. Kemudian kalau kita anak itu kita berikan sanksi atau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Dan kalau konsekuensi itu jangka pendek Bapak Ibu, tetapi kalau hukuman itu pasti akan membekas kepada anak. Misalnya pengalaman kita waktu SD atau SMP yang tidak, misalnya ada perlakuan tidak baik dari guru, itu akan membekas sampai kita tua loh Bapak Ibu. Nah kemudian kalau kita memberikan restitusi Bapak Ibu, kita menggunakan teori model menang-menang tadi, kita berikan solusi kalau restitusi itu. Yaitu restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut, kemudian kita arahkan seperti itu kalau restitusi, ya Bapak Ibu. Selanjutnya tentang pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Tadi tidak, kenapa tidak peraturan, ya? Nah ini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dengan bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi tidak perlu banyak. Kalau peraturan kan banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi kalau keyakinan itu hanya beberapa saja yang mudah diingat anak, jadi akan tanpa disuruh anak, oh iya akan saya lakukan seperti itu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, tidak muluk-muluk. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat seperti ini. Kita berikan kebebasan kepada anak untuk mengeluarkan idenya, kemudian ditulis, kemudian kita tempel. Jadi anak akan selalu mengingat karena yang buat adalah anak sendiri. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti itu, ini yang dimaksud keyakinan kelas. Lanjut. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Oke Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kenapa anak kita itu sering membuat ulah? Nah, mungkin dari kelima kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian ada kebebasan, anak pengen bebas. Sehingga anak ngisengi kancane, ganggu temennya. Kemudian demi kesenangan, kemudian demi kekuasaan atau power. Nah, di sini akan saya jelaskan. Karena di sekolah kita ada Bapak Ibu anak kita yang unik ya. Mungkin anak tersebut juga membutuhkan kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Akan saya jelaskan kebutuhan dasar yang pertama tadi adalah kebutuhan bertahan hidup. Tetapi di sini ada kasus Bapak Ibu. Sebelum masuk ke sini ada kasus. Nah, di sini contoh kasusnya ini Bapak Ibu. Saya ambil kasus dari modul Bapak Ibu. Ini kasusnya Ibu Ambar ini adalah guru atau wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Muridnya itu namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya. Anak tersebut mengadu kepada gurunya dan mengeluh Doni seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kira-kira apa alasan Doni melakukan seperti itu? Okay. Nah, alasan Doni itu kalau kita kita jelaskan sesuai 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama, jika Doni itu ditanya oleh Ibu Ambar, itu jawabannya karena ia lapar dan orang tuanya itu tidak membawakan bekal makan siang, maka ini adalah kebutuhan dasar yang pertama Bapak Ibu. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanya orang digawani sangu sama orang tua sehingga merampas hak orang lain seperti itu. Jadi demi bertahan hidup. Kemudian yang kedua, jika Doni itu dalam kasus di atas
Yang kedua, cinta dan kasih sayang ini adalah kebutuhan untuk diterima. Dalam kasus di atas, apabila Doni itu menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya tadi karena merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kemudian ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu ke orang tuanya, sehingga orang tuanya tadi bisa langsung memperhatikan si Doni tadi, maka kebutuhan Doni kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Caper Bapak Ibu, pengen diperhatikan oleh orang tuanya. Kemudian yang ketiga tentang penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jika dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni itu dia merasa hebat karena teman-temannya jadi takut. Sinten Bapak Ibu ini kalau di sekolah kita mobil, okay? Nah, temannya jadi takut dengan si Doni, maka sebetulnya si Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kemudian jika kalau yang keempat, jika jawabannya Doni itu ditanya oleh Ibu Ambar tadi, jawabannya adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, maka ini adalah dan mencoba makanan orang lain Bapak Ibu. Nah, Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan atau freedom. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, jika Doni itu jika ditanya Ibu Ambar jawabannya ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena makanannya diambil, maka Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Senang nek melihat temennya itu doji gadul. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan posisi kontrol guru. Di sini sebelum saya mengenal modul 1.4 itu yang saya sering saya terapkan itu yang ini Bapak Ibu. Penghukum. Awas ya, pasti saya menggunakan kata-kata seperti itu. Ya. Jadi 5 posisi kontrol ini ada 5 Bapak Ibu. Sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini menggunakan bahasa yang bagus sekali, jadi lembut. Kemudian sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan sebagai manajer. Di sini akan saya bahas satu-satu. Sebagai penghukum, nah ini Bapak Ibu, saya ilustrasikan gambar seperti ini. Oke, apabila anak tidak mengerjakan tugas, mesti saya sudah pasang badan. Nah, seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik, tetapi penghukum kalau saya tidak menggunakan hukuman fisik Bapak Ibu, hanya suara. Jadi tidak sampai ke fisik, tidak boleh, ya Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini pasti akan berkata, patuhi aturan saya, atau menggunakan kata-kata awas ya, besok tidak mengerjakan lagi, dan seterusnya. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, dengan kata-kata seperti ini, dengan kata-kata verbal, pasti kamu selalu yang terakhir. Nah, mesti begitu Bapak Ibu. Nah, itu ternyata penghukum Bapak Ibu. Nah, sebelum saya itu mengenal modul 1.4, ini saya sering Bapak Ibu. Terus tadi lambat laun untuk modul 1.4 ini sudah saya terapkan di kelas saya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Nah, dengan cara hukuman seperti ini supaya anak jerah waktu itu. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang sering keluar dengan lembut itu seperti ini Bapak Ibu contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Nah, seperti itu.
Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti itu dengan kata-kata yang lembut Bapak Ibu. Nah ini Bu Parwi yang bisa, karena untuk kelas 1 itu harus menggunakan cinta kasih. Ya? Dengan hati Bu Parwi. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Jadi anak nanti akan tersadar kalau menggunakan, tetapi namanya anak itu berbeda-beda karakter ya Bapak Ibu, jadi yang lebih paham itu guru masing-masing. Selanjutnya sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif juga bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi anak bisa curhat. Jika ada masalah, anak itu guru bisa memposisikan sebagai teman yang mau mendengarkan keluh kesah murid, ya Bapak Ibu. Kemudian guru posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu, misalnya seperti itu, atau demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak atau ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Nah seperti itu. Jadi sebagai teman, kita posisikan sebagai teman. Nah kalau hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dengan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Seperti itu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi pilih-pilih Bapak Ibu. Oh, ibu guru misalnya Pak Muhammad. Oh, tidak bisa saya ajak curhat seperti itu, dalam arti dalam pembelajaran. Misalnya ada kesulitan seperti itu. Misalnya Pak Muhammad itu saklek seperti itu. Saya pilih Pak Gianto saja, atau saya pilih guru Mi misalnya seperti itu. Ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya adalah yang ini Bapak Ibu, yang monitor dan manajer ini ya. Nah ini sebagai monitor dulu atau sebagai pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering kita ajukan kepada murid itu seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Seperti itu. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti. Jadi ada buktinya Bapak Ibu. Posisi ini akan menggunakan misalnya stiker, kemudian slip catatan, daftar cek. Nah, posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang tadi Bapak Ibu, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya adalah yang manajer Bapak Ibu. Ini adalah yang paling baik kita terapkan kepada peserta didik. Nah, posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan diri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi yang keempat tadi Bapak Ibu sebagai teman. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi di atas bila diperlukan Bapak Ibu. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Jadi anak jika melakukan kesalahan, kemudian kita stabilkan, kemudian kita berikan solusi seperti itu. Seorang manajer itu berkata seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kamu yakini? Apakah kamu masih ingat dengan kesepakatan yang kita buat? Kita ingatkan lagi Bapak Ibu.
Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Nah, misalnya bagaimana caranya? Nanti kalau anak tidak mengerjakan tugas kan nanti pulang sekolah saya akanlah mengerjakan Bu, seperti itu. Jadi anak ada solusi. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki dan seterusnya. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid dapat mengatur dirinya. Jadi bisa memanajemen waktu. Kalau anak itu senang bermain, kalau kita berikan tugas ya anak namanya anak ya Bapak Ibu. Jadi waktu bermain ya biarkan bermain, tetapi harus mengingat tugas-tugas yang sudah kita berikan. Seperti itu. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat, dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol tadi ya kalau kita terapkan. Kalau dulu sebelum mengenal itu saya sebagai penghukum, dan lambat laun saya sudah ke manajer. Sekarang ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, di segitiga restitusi itu kita menyelesaikan kasus anak dengan segitiga restitusi. Nah, sebelum ke masuk segitiga restitusi, sebagai seorang guru ketika murid akan melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Bapak Ibu guru lakukan? Misalnya yang pertama, Anda menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, Anda mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana seharusnya kamu bertindak. Atau mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Atau kenapa kamu melakukan sesuatu yang harusnya tidak kamu lakukan. Atau Bapak Ibu mendiamkannya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Nah, cara menyelesaikan jika ada kasus, kita sebagai seorang guru, kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, contohnya seperti ini. Apabila kita itu menyelesaikan kasus dengan cara-cara kita yang di atas tadi, Bapak Ibu, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Oke, karena apa? Kita cerca dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu tidak menggiring, ya kan? Memojokkan anak kalau seperti ini. Nah, restitusi menggunakan ini Bapak Ibu. Ini adalah contoh kasus yang kemarin sudah saya lakukan di modul 1.4A7 di demonstrasi kontekstual Bapak Ibu. Nah, di sini restitusi itu apa Bapak Ibu? Nah, restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Kemudian restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini juga menurut Kelsen Gosen tahun 1996. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah kasus dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Nah, di sini kita memberikan pertanyaan seperti contohnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, seperti itu adalah cara menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini kita memberikan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Anak ditanya lagi, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita ingatkan kembali. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah cara kita menyelesaikan kasus dengan segitiga restitusi. Nah, ini adalah contoh kasus yang sudah saya terapkan Bapak Ibu sambil break sebentar. Kita melihat kasus yang sudah saya buat Bapak Ibu.
Evaluasi Bapak 14A7 demonstrasi kontekstual budaya positif segitiga restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif bagi murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah agar menjadi murid merdeka. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi: yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut adalah praktek segitiga restitusi dari skenario yang sudah saya buat sebelumnya. Ada 2 kasus Bapak Ibu. Ini kasus yang pertama. Segitiga restitusi tadi Bapak Ibu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti ini contohnya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, apa yang akan dilakukan Nurul? Akan mengambil kembali dan membuangnya ke tempat. Tindakan yang salah apa? Kesalahan tadi membuang sampah sembarangan. Jadi kita berikan konsekuensi Bapak Ibu. Ambil, katanya diambil, kemudian dibuang di tempat. Seperti itu. Yang restitusi yang ketiga itu menanyakan kembali keyakinan. Setelah restitusi Bapak Ibu, jadi tumbuh keyakinan dalam diri anak. Kemudian kasus 2 Bapak Ibu, ini ada kita jumpai di kelas-kelas kita, anak sering tidak mengerjakan tugas, ya. Salah satu siswa yang tidak mengerjakan. Oke, ini sering kita jumpai di Bapak Ibu. Tidak hanya 1 anak, kadang 2 anak.
anak-anak yang sekali 2 kali sudah diamati oleh gurunya, kemudian anak itu dipanggil. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Ditanya Bapak Ibu. Karena anak melakukan seperti ini ada sebabnya Bapak, jadi kita tanya, ya. Yang kedua tadi validasi tindakan yang salah. Anak sudah mengakui kesalahannya. Adalah contoh 2 kasus yang kemarin sudah kami demonstrasikan kepada murid kelas 5. Jadi dalam segitiga restitusi tadi ya Bapak Ibu, itu ada 3 tindakan. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti itu. Apakah masih ingat dengan kesepakatan yang dibuat? Nah, kalau anak ingat, iya Bu, apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kakak dan akibatnya itu seperti apa? Anak sudah paham karena itu sudah menjadi keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya sebentar lagi ya Bapak Ibu, di sini budaya positif. Nah, budaya positif itu seperti apa? Nah, budaya positif ini adalah kebiasaan baik yang harus dilakukan terus-menerus agar menjadi karakter. Di SD Negeri 3 Suci itu sudah banyak sekali budaya positif Bapak Ibu. Misalnya berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran. Kemudian saat pandemi COVID ini juga menerapkan, ini semuanya sudah ada Bapak Ibu. Di sini ada cegah COVID-19 dengan 3M, kemudian budaya 6S, senyum, sapa, salam, salim, sopan, santun. Kemudian ada lagi peraturan Bapak Ibu, ada kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Ya? Nah, itu sudah budaya positif di sekolah kita. Kalau budaya positif itu Bapak Ibu sudah kita terapkan, ya, itu anak-anak akan, karena anak-anak juga sudah menjadi pembiasaan, ya. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu, aksi nyata, rancangan tindakan aksi nyata. Di sini adalah tugas saya di modul 1.4A10.1 Bapak Ibu. Itu adalah rancangan tindakan aksi nyata yang sudah saya lakukan di kelas 5. Karena saya mengampu di kelas 5, ini saya lakukan juga di kelas 5. Jadi membuat kesepakatan kelas sebagai budaya positif oleh ini Bapak Ibu, CGP Angkat Winarni, CGP Angkatan 4 Kabupaten Wonogiri. Nah, latar belakang kenapa saya mengambil aksi nyata ini Bapak Ibu, karena kesepakatan kelas ini mengedepankan peran aktif siswa sebagai subjek pendidikan, sehingga setiap pendapat siswa itu perlu dihargai. Nah, lewat kesepakatan kelas, anak-anak sekaligus belajar tentang nilai-nilai demokrasi serta pentingnya bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang mereka buat. Kalau mereka sendiri yang membuat, mereka sendiri pasti akan mengingat, oh iya, saya misalnya tadi kesepakatan kelas tidak membuang sampah sembarangan. Karena ini hanya peraturan, maka kadang anak itu melanggar Bapak Ibu. Dikiranya gurunya tidak tahu. Seperti itu. Kemudian, ini latar belakangnya.
Ibu. Atau kemudian ada tolak ukur, ada tujuan dan ada dukungan. Nah, lini masa tindakan yang saya lakukan, yang pertama itu saya sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif dan kesepakatan kelas. Nanti dokumentasinya ada di belakang, Bapak Ibu. Kita sudah rapat, Kemudian guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Kemudian guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani oleh seluruh warga kelas atau perwakilan ketua dan ditandatangani atau disahkan oleh guru kelas, kemudian dipasang di dinding. Contohnya itu sudah ada, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Itu bentuk surah pendapat dari anak-anak kelas 5. Kemudian tolak ukur, Bapak Ibu. Apabila saya melakukan aksi nyata ini, nah tolak ukurnya apa? Peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas berupa aturan yang harus ditaati peserta didik dan hukuman yang diterima apabila peserta didik itu melanggar kesepakatan. Ini yang membuat juga peserta didik. Kemudian peserta didik menjalankan dengan konsisten hal-hal yang telah disepakati dan merefleksinya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi itu diterapkan setiap hari. Kemudian tujuannya apa, Bapak Ibu, saya mengambil aksi nyata ini? Memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid sehingga tercipta disiplin positif murid. Nah, tanpa disuruh anak sudah paham. Kemudian mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan melalui pembuatan kesepakatan kelas sehingga murid merasa berarti dan didengarkan aspirasinya. Jadi anak-anak itu bebas menyampaikan idenya. Di sana ada misalnya disiplin tepat waktu, ada lagi tidak membuang sampah sembarangan. Nah, nanti dari beberapa kesepakatan kelas itu kita ambil, kalau anak yang sama kita rampingkan, Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu banyak. Kalau banyak-banyak anak juga akan lupa. Jadi hanya diambil beberapa saja poin-poin penting. Kemudian dukungan yang dibutuhkan demi terlancarnya aksi nyata yang saya buat ini, Bapak Ibu. Dukungan ini yang saya butuhkan adalah dukungan dan izin dari kepala sekolah. Itu sangat dibutuhkan. Terima kasih Pak Lati sudah mengizinkan. Kemudian guru, karena adalah teman sejawat, yaitu antar guru dan CKP saling berkolaborasi, karena kita tidak dapat sendiri, Bapak Ibu, karena kita membutuhkan guru-guru yang lain untuk berkolaborasi. Kemudian juga perlu keterlibatan siswa. Jadi membuat kesepakatan kelas itu bersama guru, dapat izin kepala sekolah, kemudian guru memberikan penjelasan tentang aturan main yang akan diterapkan kepada siswa, kemudian siswa mengadakan curah pendapat, siswa menempel di papan, kemudian kita ambil poin-poin penting dan kesepakatan yang sudah kita buat bersama itu yang akan kita patuhi di dalam kelas, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi aksi nyata saya, Bapak Ibu. Ini saat saya rapat dengan Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua ini adalah saya menjelaskan terkait aturan dalam pembuatan kesepakatan kelas. Kemudian ini adalah kegiatan curah pendapat. Jadi saya memfasilitasi, Bapak Ibu. Saya menyiapkan kertas karton, saya tempel di papan tulis. Kemudian anak saya beri kebebasan untuk menulis menggunakan kertas warna itu loh, Bapak Ibu. Ini adalah hasil pengumpulan curah pendapat. Anak menempelkan di depan kelas seperti ini. Jadi kalau disuruh urut, anak itu maunya yang pertama jadi uyel-uyelan. Kemudian setelah semua kesepakatan kelas itu terpasang di papan tulis, kemudian saya sebagai guru membacakan apa saja yang sudah dibuat anak-anak satu persatu, dan itu saya suruh memberikan nama, Bapak Ibu. Jadi misalnya Nurul membuat aturan tidak membuang sampah sembarangan, ya itu juga tidak boleh dilanggar. Kalau itu melanggar, kita ingatkan. Jadi kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan. Kemudian setelah selesai, Bapak Ibu, kesepakatan itu ditandatangani dan
dipisahkan oleh guru kelas. Dan ini wajib, jadi wajib untuk ditaati. Nah, seperti itu adalah aksi nyata saya 1, Bapak Ibu. Nah, hasil kesepakatan kemudian saya buat seperti ini, Bapak Ibu. Nih, hanya saya ambil beberapa poin. Saya ambil berapa nih, Bapak Ibu? 5. Yaitu yang pertama, kalau tadi semua anak menulis karena sama, jadi saya ambil poin-poinnya. Yang pertama adalah disiplin waktu, mencintai dan menghargai. Kemudian ini tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini kita jadikan kesepakatan kelas. Supaya apa? Kalau kelas kita itu bersih dan rapi, maka pembelajaran itu akan berjalan lancar dan nyaman, sehingga anak-anak itu betah di sekolah. Jangan kalau anak-anak itu suruh ke sekolah malah malas, Bapak Ibu. Nah, bagaimana guru itu menciptakan suasana yang menyenangkan di kelas? Itu tergantung Bapak Ibu guru masing-masing. Kemudian yang kelima adalah segera mengerjakan tugas sesuai waktu yang diberikan. Seperti IBI tadi, kasus IBI tadi, karena itu kasusnya yang anak tersebut itu sudah sekali 2 kali diperhatikan guru kok tidak tahu ya, tidak memperhatikan. Sekali didiamkan, yang kedua, ketiga itu harus ditanya alasannya apa. Ternyata ibu tersebut setelah pulang sekolah itu bermain, senang bermain. Sore hari bermain bola sampai malam, sehingga sampai rumah kecapean sehingga tugasnya lalai. Seperti itu. Ya. Nah, jadi harus ada kesepakatan kelas. Ya, Bapak Ibu monggo nanti yang belum untuk setelah nanti semester 1 ya, semester 2 masuk, Bapak Ibu guru yang lain setelah pembebasan ini semoga menular ke rekan-rekan yang lain ya. Nah, sekarang adalah budaya positif yang sudah kita terapkan. Ini sudah Bapak Ibu. Tetapi selama 2 tahun vakum karena adanya pandemi Covid ya. Ini adalah karena pandemi Covid kita melaksanakan PTM ya, Bapak secara luring, maka kita harus menerapkan prokes secara ketat. Jadi anak datang, kita cek suhunya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian cuci tangan dengan budaya ini tadi Bapak Ibu. Ini sudah di kelas saya sudah ada cegah COVID-19 dengan 3M ya. Yang pertama adalah memakai masker, itu wajib. Menjadi keyakinan tadi Bapak Ibu. Nah, jadi keyakinan itu tidak disuruh orang lain, orang nggak usah diurak-urak, sudah tahu karena itu dorongan dari dalam diri. Kemudian mencuci tangan ini sudah menjadi keyakinan juga Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk kelas saya harus cuci tangan. Setelah cek suhu, kemudian saya harus cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, oke Bapak Ibu. Kemudian menjaga jarak perlu juga. Selanjutnya adalah berbaris rapi sebelum masuk kelas. Jadi anak dibiasakan berbaris rapi sebelum masuk kelas tadi. Ini juga sudah pembiasaan kita, sudah menjadi budaya positif di SD Negeri 3 Suci. Selanjutnya adalah budaya 6S. Ini perlu Bapak Ibu, yaitu biasakan senyum. Orang bersemut nanti kalau nyaprut ya itu cepat tua. Jadi senyum, ketemu orang lain itu ramah seperti itu. Kemudian salam bila ketemu, yang karena kita agama Islam ya dengan assalamualaikum, kita say hello dan sebagainya ya. Kemudian salim, kalau dulu kita bisa berjabat tangan, kalau sekarang kita seperti ini Bapak Ibu, dengan salam COVID seperti ini. Yang ini Bapak Ibu tuh, salam COVID. Ya Bapak Ibu, itu gantinya salim. Kemudian sopan, anak itu harus sopan santun, tidak berkata kotor dan lain sebagainya. Jadi kemudian santun itu juga sama seperti itu tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya adalah berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ini sudah kita terapkan. Ini juga budaya positif. Kalau sudah menjadi budaya positif, kalau tidak berdoa sebelum mulai pelajaran akan terasa berbeda. Oke. Kemudian ini adalah kegiatan kita Jumat bersih. Jadi setiap hari Jumat kita bersih-bersih di selokan, kemudian lingkungan sekolah Bapak Ibu. Tujuannya adalah supaya lingkungan sekolah itu bersih, rapi, indah, aman, nyaman. Ya Bapak Ibu. Ya, ini Jumat bersih.
Kemudian literasi Bapak Ibu, literasi 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Di sini di kelas 5 itu saya menggunakan pohon literasi Bapak Ibu. Jadi ini sudah rimbun, pohonnya sudah rimbun. Ini sudah nggak muat lagi, itu semakin semakin banyak ya Bapak Ibu. Nah, di pohon literasi itu anak kita siapkan kertas warna tadi Bapak Ibu yang siap kita tempel. Nah, anak tadi membaca apa dan mendapatkan ilmu apa tadi. Nah, disuruh membuat resume sedikit. Yang penting setiap pagi menjadi kebiasaan kita 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini sudah berjalan ya Bapak Ibu. Ini sudah berjalan bertahun-tahun, bagus sekali. Kemudian sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan partisipasinya. Semoga dalam pengimbasan saya hari ini bisa menular ke rekan-rekan yang lain. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, acara demi acara sudah kita lewati. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup dengan Bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.